Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Salam budaya. Bertemu lagi dengan saya Mr. Fauzan dalam pembelajaran seni budaya. Kali ini dalam pembelajaran menggambar model materi kelas 8 semester 1. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan pengertian gambar model dengan baik. Yang kedua, menyebutkan tujuan menggambar model dengan baik. Yang ketiga, menyebutkan objek menggambar model dengan tepat. Dan yang keempat, menyebutkan unsur dan prinsip menggambar model dengan tepat. Apa itu menggambar model? Menggambar model adalah menggambar dengan menentukan objek terlebih dahulu. Apa tujuan dari dibuatnya gambar model? Menggambar model bertujuan membuat gambar dengan hasil gambar yang sesuai dengan objek yang dilihat, baik dari bentuk, warna, maupun ukurannya. Nah, apa saja objek dalam menggambar model? Yang pertama adalah flora atau tumbuhan, yang kedua fauna atau hewan, yang ketiga manusia, dan yang keempat adalah alam benda. Nah, bentuk benda itu sendiri dibagi lagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama adalah kubistis, yaitu benda dengan bentuk dasar balok atau kubus. Yang kedua adalah bentuk benda silindris atau bentuk dasar tabung, dan yang ketiga adalah benda dengan bentuk bebas. Nah, di sini sudah ada contoh objek gambar model, yaitu bentuk bebas atau bentuk fauna, yaitu gambar kucing. Ya, di sini ada 4 contoh langsung dari masing-masing objek menggambar model. Ya, di situ ada contoh bunga atau flora, kemudian ada contoh fauna atau hewan, yaitu berupa burung, ya. Kemudian objek berupa manusia. Nah, di situ berupa rancangan ya, bagaimana cara membuat sketsanya. Kemudian yang keempat adalah gambar benda-benda ya. Di situ ada contohnya. Ada beberapa benda di situ dan terdiri dari beberapa bentuk ya. Ada botol, mangkok, dan ada benda-benda yang lainnya. Nah, ini contohnya ya. Nah, untuk menggambar model yang baik diperlukan prinsip dalam menggambar model. Apa saja prinsip-prinsipnya? Prinsip menggambar model yang pertama adalah komposisi. Komposisi merupakan cara menyusun objek gambar. Komposisi sendiri dibagi menjadi komposisi simetris, asimetris, dan komposisi sentral. Yang kedua, proporsi. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang dapat diamati, atau perbandingan yang ideal antar benda-benda yang sedang kita gambar. Nah, berarti di sini komposisi dan proporsi itu diterapkan ketika kita menggambar benda dengan jumlah lebih dari satu benda. Prinsip ketiga yaitu kesatuan. Nah, kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang,
kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Prinsip keempat, yaitu keselarasan atau keseimbangan, yaitu keselarasan antar objek, bidang gambar, dan hasil gambar. Nah, bagaimana caranya mendapatkan keseimbangan yang baik? Caranya adalah membuat skala, memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang penggambar. Nah, apa itu perspektif? Perspektif adalah jarak pandang mata dalam menggambar. Nah, bagaimana bentuk komposisi simetris? Bentuk komposisi simetris adalah bentuk komposisi yang seimbang antara kiri dan kanannya. Sedangkan asimetris tidak seimbang antara bagian kiri dan bagian kanan dari bidang, dari objek dalam bidang yang sedang digambar. Sedangkan komposisi sentral adalah komposisi yang memusatkan perhatian benda di tengah-tengah bidang. Nah, kali ini Pak Guru akan membahas tentang proporsi yang tepat dan kurang tepat. Di sini ada dua contoh ya, proporsi yang tepat dan yang kurang tepat. Di gambar sebelah kiri ada dua benda, yaitu mangkok dan teko. Ya. Proporsi yang tepat atau yang sesuai adalah ketika mangkok itu ukurannya lebih kecil dari teko. Ya. Teko di sini sebagai gambar pertama. Ya. Kemudian di situ mangkoknya benda atau objek kedua. Nah, objek kedua itu harusnya lebih kecil ukurannya daripada objek yang pertama. Nah, itu. Kemudian di gambar sebelah kanan itu ada proporsi atau perbandingan yang kurang ideal. Nah, ya, kalian bisa simak ya di situ ya. Masa tekonya kecil sekali sama seperti cangkir atau gelasnya ya. Nah, berarti kan belum proporsional atau belum sesuai. Nah, makanya disebut proporsi kurang tepat. Nah, unsur menggambar model itu apa saja? Unsur menggambar model itu terdiri atas garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Garis merupakan unsur seni rupa yang terdiri dari rangkaian titik, dibagi menjadi garis lurus, lengkung, patah-patah, dan spiral. Sedangkan bentuk terdiri dari rangkaian bidang, dibagi menjadi geometris dan bentuk non-geometris. Bidang terdiri dari rangkaian garis, sedangkan tekstur adalah nilai raba permukaan benda, dibagi menjadi nyata dan tekstur semu. Apa perbedaannya? Tekstur nyata itu adalah keadaan benda ketika dilihat dan diraba nilainya sama, sedangkan tekstur semu itu sebaliknya. Nah, yang terakhir, unsur menggambar model adalah gelap terang, yaitu perbedaan yang jauh yang dibedakan atas warna tua dan muda, atau disebut dengan istilah kontras. Tujuannya apa dalam menggambar model? Bertujuan menghasilkan gambar dengan kesan nyata. Nah, di sini ada beberapa macam bentuk garis dan kesan fisiknya. Nah, di sini Pak Guru akan membahas 4 bentuk garis saja. Garis lurus itu memiliki kesan kaku, keras,
dan tajam. Kemudian yang kedua adalah garis lengkung, bermakna lembut, empuk ataupun halus. Kemudian garis terputus atau patah-patah. Nah, artinya atau makna dari garis itu adalah tersendat atau ragu. Kemudian ada lagi garis spiral atau garis zigzag, ya, ataupun berombak. Di sini ada maknanya. Garis berombak itu bermakna dinamis, bergerak dan menyenangkan. Sedangkan garis zigzag itu berbentuk kaku, tegang dan menakutkan. Nah, di sini ada contoh bentuk benda, ya. Di situ ada dua bentuk benda, yaitu benda kubistis dan benda silindris. Ada gambar lemari dan galon. Nah, di sini adalah di gambar ini merupakan bagaimana cara membuat gelap terang. Ya, demikian video pembelajaran yang bisa Pak Guru berikan kali ini. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian, ya. Apalagi untuk mengulang pembelajaran yang belum sempat kalian catat. Silakan boleh buka lagi video ini, ya. Nantikan pembelajaran seni budaya kelas 8 materi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.